eh, ba'da zalika itu adalah setelah itu, gitu kan. Ini juga sama ya, menunjukkan tertib urutan. Hadarna al-muhadarata wa sa'alna as'ilatan katsiratan wa ba'da dzalika tawajjahna ilal mat'am, ya. Kita hadir di muhadarah itu ya atau di ceramah itu, kemudian bertanya tentang banyak hal dan bertanya tentang banyak hal, ya. Wa ba'da dzalika dan setelah itu tawajjahna ilal mat'am. Kemudian kita menuju ke restoran, ya. Ba'da dzalika dia menunjukkan tertib juga perbuatan, gitu, ya. Atau contoh yang lain nih, istaqaitu minan naumi bakiran tsumma tanawaltu al-futura wa ba'da dzalika tawajjahtu ilal jami'ah. Ini kan urutan ya. Saya bangun tidur pagi-pagi, kemudian nah jadi di sini kita mendapatkan satu pengetahuan yang lain, teman-teman, ya. Untuk menentukan tertib urutan dia pakai tsumma dulu dan ba'da dzalika bisa di akhir. Di sini kan contohnya ya, istaqaitu minan naumi bakiran, itu yang pertama kan? Ya, bangun tidur dulu pagi-pagi, tsumma tanawaltu al-futur, kemudian saya sarapan pagi, itu yang kedua kan. Wa ba'da dzalika dan setelah itu tawajjahtu ilal jami'ah, saya menuju ke kampus. Ya, jadi urutannya kalimat pertama tambah tsumma, kemudian ba'da dzalika. Jadi ba'da dzalika itu ya, kemungkinan besar adalah urutan untuk menunjukkan urutan yang paling akhir. Ya kemungkinan ya teman-teman. Dalam konteks kalimat ini kita lihatnya. Oke. Nah, kemudian untuk menentukan juga, eee, apa ya, aditif itu kan tambahan ya, keterangan tambahan ya. Ini sudah kita bahas ada kata wabil idhofati ila dzalika ya sudah ya. Dulu kita sampaikan selain itu gitu ya, wa ila janib dzalika di samping itu, wa ziyadah ala dzalika gitu ya, lebih dari itu dan seterusnya ada wajid ala dzalika. Nah, ini juga bisa menggunakan frase ini untuk menentukan, apa namanya, untuk menghubungkan beberapa kalimat atau kata yang ingin digabungkan. Ada yang setara, ada yang tertib urutan, ada yang, memperkuat atau menambahkan keterangan sebelumnya, ya. Contohnya nih, qara'tu kitaban wa bil idzafati ila dzalika katabtu takhlison mujizan an madmunihi ya. Pertama-tama, saya membaca buku. Di samping itu, jadi di samping itu gitu ya, di samping membaca buku saya juga membuat ringkasan tentang materi gitu ya. Di samping itu, ya selain itu, di samping itu ini bisa menggunakan kata bil idhofati ila dzalika atau wa ila janibi dzalik ya, gitu. Ini kedua-duanya atau kesemuanya ini dia menunjukkan, tambahan 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 keterangan, tambahan bisa jadi tambahan sifat, bisa jadi tambahan pekerjaan. Kalau dalam konteks buku yang lama kan ada perkataan begini, ghuraful funduki wasi'atun, gitu ya. Kemudian wabil idhofati ila dzalika at-ta'amu ladzidun, mungkin masih ingat ya. Nah itu kan, bukan hanya menertibkan urutan tetapi juga menambahkan keterangan baik itu terkait dengan sifat, pekerjaan dan lain-lain. Ya jadi yang pertama, talabah bahwa ada yang disebut dengan arabtu al-idhafi atau dalam bahasa Inggrisnya adjective conjunction. Bahasa Indonesianya saya mohon maaf saya lupa istilahnya ya. Mungkin kata sambung setara lah kira-kira nanti begitu. Dia biasanya fungsinya menghubungkan antar 2 kata, bisa antar 2 kalimat ya, begitu. Ada wawu hal, ada tsumma, ada ba'da dzalika dan pengembangannya ada bil idhofati ila dzalika sampai wazid, eee, wa zada ala dzalik ya. Oke. Kemudian, mmm, sebenarnya ini ada beberapa contoh ya teman-teman, ada contoh soal nih. Oke, ini ada 6 soal ya, kita coba lihat beberapa saja. Irbitu al-jumal at-taliyah birwabit al-idhofiyah al-munasibah. Ya, sambungkan atau hubungkan kalimat-kalimat di bawah ini dengan kata sambung yang sesuai. Kata sambung aditif yang sesuai ya. Tawalla al-khilafah al-islamiyah ba'da Rasul Abu Bakrin
titik-titik Umar. Kira-kira jawabannya apa ini? Wah, ada Summa. tahal. Nah, tuma ya. Tuma. Tuma ya, karena dia selain menyampaikan yang setara, dia juga berhubungan dengan urutan kan? Ya, urutan. Yaktubu al-katibu al-kuttab, kemudian titik-titik yansuruhu. Dadalika. Wa ba'da dzalika yansuruhu. Sahih. Satu lagi deh, satu lagi ya. Uhibbu quratal qaddam, titik-titik-titik, la uhibbu quratas salah. Apa ya? Mungkin kebanyakan teman-teman akan berpikir tentang istisna. Wow. Kenapa? Alia? Wow. Wow, Mas. Bukan Ustaz. Wa. Wala uhibbu gitu ya. Gitu? Oke, wala uhibbu quratal qaddam. Kan inginnya teman-teman pakai istisna, tapi kan belum dibahas di sini ya. Jadi yang mungkin ada wala, karena tidak mungkin ba'da dzalika, tidak mungkin cuma, tidak mungkin waw haliyah apalagi ya. Baik, itu nomor yang pertama. Yang kedua ada ar-rabtu al-istidraki atau istisnai sebenarnya. Kontrastif conjunction. Jadi kata sambung yang kontrastif gitu ya. Biasanya kata sambung yang pada al-rabtu al-istidraki ini dia berfungsi untuk menghubungkan antar dua kalimat yang cenderung berlawanan antara al-jumlah al-ula wa jumlah atsaniyah. Ya, jadi ada perlawanan, ada kontras antara kalimat yang pertama dengan yang kedua ya, antara kalimat sebelum robitnya, sebelum kata sambungnya dengan kalimat sesudahnya. Ya, contoh nomor satu nih ya, hadarat talibu ilal muhadarah lakinnahu lam yanjiz tamarinahu al-manziliyah. Ya, siswa itu hadir ke muhadarah itu atau ceramah itu, tetapi dia atau ke perkuliahan itu ya, tetapi dia belum menyelesaikan pekerjaan rumahnya. Ini kan ada dua hal yang bertentangan kan? Satu dia hadir, tetapi satu hal lagi dia belum mengerjakan pekerjaan dia. Ya, jadi lakin ini biasanya nanti ini ya, namanya juga kontrastif, ya akan menghubungkan dua hal yang kontras, gitu ya. Nah, lakin ini bisa kadang-kadang digabungkan ya dengan frase-frase lain di bawah ini. Ya, bisa digabungkan atau bisa digantikan ya, ada yabdu, ada baida ana, ada ala aksir dzalik, ada ala eh, takyid dzalik, ada khilafan dzalik dan seterusnya ya. Dalam contoh nomor satu misalkan dia lakin digabungkan dengan ala aksir dzalik ya. Nih, dhanantu annahu sayabshulu fi imtihanihi lakin ala aksi dzalik faqad najaha. Saya menduga dia akan gagal dalam ujian, tetapi sebaliknya gitu lah ya. Tetapi ala aksi dzalik itu sebaliknya kan. Ala aksi dzalik sebaliknya dia malah berhasil. Oke. Nah, itu yang kedua ya, arabtu al-istidraki untuk menghubungkan dua kalimat yang kontras. Bisa menggunakan lakin yang variasinya nanti bisa digabungkan dengan ala aksi dzalik dan seterusnya. Nah, oke, mana soalnya? Oke, kita nih ya nomor ini soal tentang ini tentang arabtu al-istidraki. Kana ta'limu fil qadim majanan ya. Titik-titik al-yauma aglabut tulab fil jami'at Baritaniyah yadfa'una rusuman dirasiyatan. Ya. Dulu gitu ya. Belajar dulu belajar itu belajar di
di negara Britania itu gratis, tetapi sekarang kebanyakan mahasiswa yang belajar di universitas di sana di Britania membayar rusuman di Rusia ya UKT lah, ya SPP gitu, biaya pendidikan. Kira-kira di sini yang tepat apa? Karena taklim fil qadim majanan. Oke, siapa yang bisa melengkapi? Titik al-yawma aghlabut thullab fil jami'at al-Baritaniyah yadfa'una rusuman dirasiyatan. Ada? Lakin ya, cuma satu pilihannya, tidak ada lagi ya. Karena hanya satu. Adapun tadi variasi kan gitu ya. Terkait dengan penambahan ala aksir tali. Oke, yang ketiga ada temporal conjunction atau arabtu al-zamani ya. Nah, ini alat ataupun hurufnya ada qobla. Ini yang pertama ya qobla. Qobla nanti ada variasinya. Kemudian ada fi waktin nafsi ya. Kemudian ada hinama, lama dan indama. Dan ada kullama, ada fi hadhil asna ya, atau fi hadhil lahzah, atau fi hadal waqt. Oke, kita lihat. Yang pertama qobla. Qobla ada dua variasi ya. Qobla plus an dan fi'il mudhari, qobla plus masdar. Ya. Jadi yang pertama qobla ini bisa menggunakan an plus mudhari atau plus masdar. Maksudnya sama gitu ya, maksudnya sama itu juga. Contoh, takharaja min madrasatin askariyatin qabla ayyal tahiqa bil jaish ya. Dia uh, dia lulus dari akademi militer sebelum bergabung dengan tentara gitu ya. Ini kan qoblaannya ini dia qoblaan pakai fi'il mudhari yaltahaqa yaltahiq. Nah, kalau pakai masdar ya annya dibuang. Jadi qabla iltihaqihi bil jais takharaja ad-dhabitu minal madrasah al-askariyah. Jadi diganti saja fi'il mudhari'nya dengan masdar gitu ya. Jadi kalau mau diubah nih qabla an plus fi'il mudhari'nya ke masdar, tinggal cari saja masdar dari kata dasar yang ingin digantikan di mudhari ini. Misalkan ini kan iltihaq kan dari yaltahiqu gitu ya. Kemudian oke, nggak ada yang sama di sini. Nah, jadi boleh diganti dengan an dan masdar. Maknanya sama, hanya bentuknya yang berbeda. Ini ada dalam ilmu nahwu itu sering dibahas ya tentang qobla plus qobla plus masdar, qobla plus an plus mudhari. Ada lagi fi waqti nafsi gitu ya. Fi nafsi waqti, pada waktu yang bersamaan. Ada juga hinama, lama dan indama, ini ketika gitu ya. Nah, contohnya asartu 'alal kitab al-mufid hinama zurtu al-maktabata fi London. Saya menemukan buku yang berguna ini, ya, bermanfaat ini ketika berkunjung ke salah satu perpustakaan di London. Ya, hinama ketika. Nah, kadang menggunakan lama, ya. Lama dakhalal ab, kharajal aulad. Ketika ayah masuk, ya anak-anak keluar. Gitu kan? Ada lagi dakhalat talamid ila shaf indama daqqal jaras. Ya, anak siswa itu masuk ke kelas ketika bel berbunyi. Jadi untuk menyebutkan kata ketika fil arabiyah yumkin an nastahdim hinama, lama, wa indama. Gitu ya. Itu bisa hinama, lakin adatan hinama mustahdam fi wastil kalimah ay fi wastil jumlah. Walakin lama yumkin an nastahdimuhu fi bidayatil jumlah ayo fi awalil jumlah ya. Nah, jadi kalau misalkan kan di bahasa Indonesia gini teman-teman, ketika saya menggunakan kata ketika gitu ya dalam dua kalimat yang berbeda dengan peletakan yang berbeda, itu katanya tetap sama. Contoh pertama, saya
berkunjung ke Monas ketika sedang berada di Jakarta. Ya, ketikanya di tengah. Kalimat yang kedua, ketika saya ke Jakarta, saya mengunjungi Monas. Dua-duanya pakai kata ketika kan? Ya, yang satu ketikanya di tengah, yang satu di awal. Nah, kadang-kadang ini hebatnya bahasa Arab. Jadi untuk menggunakan satu kata yang sama, ya, tetapi dia tempatnya berbeda, dia menggunakan kata yang pemilihan kata yang berbeda. Ya, itu seperti di sini hinama dia kecenderungannya di tengah, lama dia kecenderungannya di awal. Itu. Nah ini kasusnya sama ketika saya memberikan contoh dengan kalimat karena. Saya tidak dapat pergi ke kampus karena hujan deras. Dengan kalimat yang kedua, karena cuaca di luar karena cuaca di luar buruk, saya tidak dapat pergi ke kampus. Dua-duanya pakai kata karena kan, tapi yang pertama di awal, di tengah, yang kedua di awal. Nah, dalam bahasa Indonesia tidak masalah mau menggunakan di awal atau di tengah, dua-duanya karena. Oke, ada bas gitu. Tapi kalau dalam bahasa Arab, karena di tengah dan di awal itu akan kecenderungannya berbeda penggunaannya. Kalau di awal kita bisa melihat ke materi yang sebelumnya bisa menggunakan haitsu anna. Haitsu anna syaqqata haitsu anna syaqqata apa ya kemarin saya lupa ya. Haitsu anna syaqqata eh haitsu anna syaqqata laisa fi syari' ar-raisi gitu ya. Kan karena sakoh atau kosan atau tempat kontrakan ini tidak berada pada jalan utama gitu ya. Fa'alaika an tukhfidu asy'ara. Maka kamu harus menurunkan biaya sewanya. Ya. Jadi kata karena kalau ingin diletakkan di awal dalam bahasa Arab kecenderungannya menggunakan haitsu anna. Tetapi kalau kata karena di tengah itu bisa menggunakan li anna. Gitu ya. Gitu. Nah, dalam hal ini juga mirip-mirip sepertinya teman-teman. Ya. Kalau ini menggunakan kata ketika di tengah itu bisa menggunakan hinama, indama. Ya. Kalau di awal bisa menggunakan lama. Ustadz bukannya hinama, lama, dan indama itu pasti punya perbedaan makna. Ya, kalau dilihat dari semantik nanti akan ketemu di ilmu dalalah. Gitu ya. Tapi kita tidak berbicara itu dulu saat ini. Kita berbicara tentang kata sambungnya yang tepat dulu saja. Gitu ya. Nah, kemudian ada juga kata kullama gitu ya. Ini juga hampir mirip gitu. Seperti yahduru ilal hafli kullama istad ayatuhu ya. Dia hadir ke acara itu, ke pesta itu ketika aku mengundang. Ada lagi fi hadhil asna atau fi hadhil lahdzah ya. Iltaqaitu bi ra'isil jami'ah li awali marrah fi hadhil asna talabtu minhu musa'adati li nasri buhusi fi majallah al-jami'ah. Ya, saya bertemu dengan rektor untuk pertama kali ya ketika gitu ya. Fi hadhil asna itu ketika saya meminta bantuan ya ketika saya meminta bantuannya untuk menerbitkan penelitian saya dalam jurnal jurnal kampus gitu. Jadi kata ketika ini bisa menggunakan hayatul lama, indak ulama, kemudian fi asna'i fi hadil asna gitu. Mungkin masih banyak yang penggunaannya bagaimana perbedaan setidaknya antum boleh menggunakan salah satu dulu ini sekarang gitu ya. Setidaknya kalau ternyata nanti dirasa kurang cocok gitu ya menurut pembimbing skripsi, menurut penguji tinggal ganti saja dengan kata lain yang ada di sini. Mungkin diganti dengan lama, ulama atau asfi ahadihil lahdzah gitu ya. Gitu. Oke. Itu yang kedua tentang yang ketiga tentang arabtu az-zamani. Kemudian ada yang keempat al-ihsa ya. Al-ihsa. Al-ihsa itu listing atau perincian. Kita kan suka menyebutkan yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, dan seterusnya ya. Gitu. Nih, misalkan contohnya katabtu al-maqal awalan, thumma waja'tuhu 'alal afradil lajna,
ala afrodil lajnah tsaniyan wa qumtu binashrihi tsalisan. Ya. Ini ada list atau perincian urutan pekerjaan. Saya menulis makalah. Pertama-tama saya menulis makalah. Kemudian yang kedua saya menyerahkannya ke panitia. Kemudian yang ketiga saya menyebarkannya. Ini ada awalan, sanian, rabian. Ya. Seperti misalkan kalau saya mengatakan dalam bahasa Indonesia, mahasiswa yang tutup, yang off cam ketika sedang kuliah kitabah muwajahah gitu ya. Si A awalan, si B sanian, si C salisan gitu ya. Tapi biasanya kalau ini sih dalam konteks dia melis sesuatu, baik pekerjaan maupun jenis. Nah, nanti antum ketika menulis ya, lama taktubuna ar-risalah, saya yakin antum akan menggunakan kata-kata ini. Awalan, tanian, salisan, robian, khamisan, salisan, ya, sabian, dan seterusnya. Gitu. Kemudian kelima ada as-sababiyah. Ya, as-sababiyah ini kausalitas ya, hubungan sebab akibat. Ya, hubungan sebab akibat. Dia bisa menggunakan bisa babi, bisa menggunakan li'anna. Gitu ya. Qarartu mughadarah al-balad bisa babil jawi al-mumtir daiman ya. Saya memutuskan untuk meninggalkan negara tersebut karena cuacanya yang terus-menerus hujan. Jadi karena di sini sebab atau kausalitas. Karena hujan terus-menerus, maka saya tinggalkan gitu ya. Dia bisa menggunakan bisa babili anna. Ya, ini juga salah satu yang paling sering digunakan ketika nanti antum akan menulis risalah ilmiah. Kemudian bisa menggunakan juga kata ini lidza walihadza walihada sabab ya, walihadal ghardu, kemudian walihadal ghardi maaf. Kemudian wa min jarra'i dzalik ya. Contoh misalkan kanat su'ad maridah lidza lam tadhhab ilal jami'ah. Ya. Mohon maaf tunggu sebentar. Ya baik, mohon maaf teman-teman. Saya percepat ya karena harus menghadiri acara yang itu penting. Nah, kemudian yang saya sampaikan yang terakhir mungkin ini sebenarnya banyak ya jenisnya. Ada natijah, result ya atau hasilnya gitu. Sama sebenarnya menurut saya ini hampir sama kausalitas juga gitu ya. Ini contohnya waqa'at al-madhaharat wal ihtijajat, ini ihtijajat kayaknya ya. Natijata qarari rab'id dharaib ya. Demonstrasi dan protes itu terjadi sebagai hasil ketetapan menaikkan pajak ya. Natijah ini atau natijah lidzalik ini adalah sebagai akibat dari ya, kira-kira seperti itu. Nah, teman-teman silakan nanti teman-teman baca sampai akhir ini ada ortografinya ya. Kemudian
nanti teman-teman coba dikerjakan yang ini teman-teman. Halaman yang ini ya. Nah, ini 1 dan 2 saja ya. Yang pertama adalah ini istakhraju al-arwabit al-mawjudah fin nas athari wa haddidu nau'aha ya. Jadi yang pertama ya keluarkan ada turabtinya, kemudian jelaskan termasuk dalam idopika, istidrokilaskah, sababiyahkah dan seterusnya. Yang kedua, dia diminta untuk melengkapi yang masih bolong-bolong ini ya, teman-teman. Oke, jadi ini tugasnya ditulis dalam bentuk apa Ustadz? Dalam bentuk Microsoft Word ya. Oke, gitu kita lihat. Nah, ini harapan saya pada antum mempelajari ini, antum bisa membuat kalimat yang mutamasikah, yang koheren antara satu kalimat dan kalimat yang lain. Oke, teman-teman mohon maaf saya tidak buka sesi pertanyaan dulu karena sudah ditunggu untuk ini ya. Mohon maaf kegiatan acara tahlilan ini sudah ditunggu dari tadi, sudah disusul terus. Nanti jika memang ada yang perlu ditanyakan silakan sampaikan ke WA saya. Yang jelas penugasan 1 dan 2 ini silakan antum untuk pelajari, termasuk murojaah kembali ada waturabi yang 1 dan dari buku 1 sampai buku ketiga. Karena nanti saya akan buka dengan kuis seperti biasa. Gitu ya. Baik, teman-teman mohon maaf sekali saya agak terburu-buru untuk hari ini ya. Insya Allah minggu depan kalau tidak libur menjelang Ramadan atau tidak libur karena Ramadan kita akan berjumpa lagi. Mohon maaf atas segala kekurangan dan keterlambatannya, termasuk harus cepat-cepat menyelesaikan ini. Sekali lagi silakan dipelajari dan dimurojaah ulang apa yang saya sampaikan dari awal pertemuan tentang Robti ini ya, ada waktu Robti ini sampai minggu ini. Baik, syukran katsiran ala husni ihtimamikum wa ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.